Innal hamdalillah wa futihat fihi abwaabul jannah wa ghuliqat fihi abwaabun nirah wa sufidat fihi syayatin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah Isya, tarawih dan zikir dari malam pertama puasa sampai mungkin malam kemarin, para penceramah banyak menjelaskan tentang fadilah Ramadan. Berapa banyak pahala-pahala yang Allah berikan selama Ramadan. Karena punya hadis banyak menjelaskan demikian. Di antaranya sebuah hadis dari Salman Al-Farisi diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Karena hadisnya panjang, saya ambil pertengahannya saja. Faman adda khaslatan minal khair kaman adda fariidatan fi ma siwahu. Barang siapa yang mengamalkan amal-amal yang sunnah di Ramadan, itu pahalanya sama dengan pahala ibadah wajib di luar Ramadan. Faman adda fariidah, dan barang siapa yang mengerjakan ibadah yang wajib di Ramadan, itu harus dikatakan bahwa pahalanya 70 kali lipat di luar Ramadan. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan bahwa pahalanya 70 kali lipat. Ini antara fadilah Ramadan yang Allah sediakan. Maka barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keikhlasan, Allah berikan ganjaran pahala yang begitu banyak. Di malam hari ini, Nun mengajak jemaah semuanya, kita mesti khawatir, mesti waspada. Apa yang perlu kita waspadai? Begitu banyaknya pahala-pahala yang Allah berikan, namun kita yang berpuasa, yang mendirikan amalan yang sunnah, nggak dapat apa-apa. Kenapa? Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Majah, itu menjelaskan ada golongan-golongan yang ibadahnya Allah nggak terima. Dalam hadis ini salasatun la turfa'u salatuhum syibran. Nah, 3 golongan yang Allah nggak terima ini pahala ibadah-ibadahnya, walaupun sejengkal di atas kepalanya. Dia sembahyang, Allah nggak terima pahala sembahyangnya. Dia puasa, Allah nggak terima ibadah puasanya. Yang pertama, Nabi menjelaskan rajulun amma qauma wa hum lahu karihun. Si Raul memimpin jamaah dan orang itu dibenci. Semua kita pikir yang menjelaskan imam yang dibenci enggak diterima pahalanya, mengambil dalil yang hadis ini. Si Raul memimpin jamaah namun dia dibenci. Namun kalau kita perhatikan lafaz hadis ini tidak menggunakan dia alif lam. Artinya maknanya dia nakirah untuk umum. Kalau begitu, bukan hanya imam yang dibenci. Yang pertama, kepala keluarga yang dibenci. Karena si dua kepala keluarga tidak memimpin. Kalau kita kembangkan lagi, kepala desa, kepala dusun, kepala RT, sampai bupati, sampai gubernur presiden, kalau dia dibenci,
Simak rahimahullah. Kita di sini mungkin tak seberapa yang kecil, nggak seberapa mungkin yang pejabat, mungkin semua kita ini kepala keluarga. Maka seorang kepala keluarga tadi, kalau dia dibenci oleh anggota keluarganya, maka ibadahnya Allah tidak terima. Siapa kepala keluarga itu? Yang tidak memenuhi kewajibannya, memberikan nafkah kepada keluarganya. Maka Nabi menjelaskan, khairukum li ahlikum. Sebaik-baiknya orang adalah yang paling baik kepada keluarganya. Seorang akan bertanya, apakah dia baik atau tidaknya ke istrinya atau anak-anaknya? Kalau sampai istrinya, anak mengatakan bahwa dia adalah yang bejat, yang hanakal, pasti itu huruf hanakal. Maka yang pertama tadi adalah laki-laki pemimpin keluarga yang dia dibenci, jangan harap ibadah-ibadahnya Allah terima. Yang kedua, menyambung menolak keluarga. Yang kedua itu rino. Bunyi hadisnya zawjatul badar wa zawjuha 'alaiha saqi. Seorang perempuan, seorang istri yang ada menjadi. Ini bahasa Arab. Bakat malamnya dia tidur sementara suaminya marah. Maknanya bahwa seorang perempuan yang tidak ridha suaminya, maka ibadah adalah Allah Ta'ala. Kita ambil sebuah kisah yang sangat menarik. Seorang sahabat namanya Anas bin Malik, cukup banyak meriwayatkan hadis. Tambahkan, Rasul mendoakan sahabat ini panjang umurnya, banyak keturunannya, banyak hartanya. Maka Anas bin Malik meninggal dalam umur 103 tahun. Keturunannya 120 dan lampaunya cukup luas. Namun di balik suksesnya Anas bin Malik, seorang sahabat dan banyak dari para ulama kalangan tabi'in, termasuk muridnya adalah Hasan al-Basri. Ini murid Anas bin Malik. Maka sahabat yang sukses di antara Anas bin Malik yang panjang umur, yang banyak hartanya, banyak keturunannya. Namun tengok siapa di belakang Anas bin Malik. Ibu ini Anas bin Malik atau mamanya Anas bin Malik, namanya dia Ummu Sulaim. Ummu Sulaim salah seorang perempuan yang Allah jamin surganya. Al-Hadis Bukhari Muslim katakan, surah Sami itu khasyfah fil jannah. Saya mendengar suara terempat perempuan dalam surga. Ditanya siapa itu? Jibril menjawab, fa innaha Umaysyah binti Ummu Anas bin Malik. Itu ibunya Anas bin Malik. Yang menarik, Anas bin Malik lahir, ibunya mengandung agama Islam. Seorang istri ayah suaminya Malik bin Nadir masuk Islam, namun Malik bin mau masuk Islam. Dia cerai dengan Ummu Sulaim dan Malik bin ke Syam, meninggal di Syam. Ketika meninggal ayah Anas bin Malik syahid, Ummu Sulaim orang berriwayat cantik fisiknya, cantik budi pekertinya. Maka semua tokoh-tokoh Quraisy menjadikan Ummu Sulaim istrinya, termasuk Abi Talha. Namun jawaban Ummu Sulaim, saya tidak akan menikah sampai anak saya ini, Anas bin Malik ini tumbuh dewasa. Tawaran begitu banyak, kalangan bangsawan, orang kaya raya, Ummu Sulaim menolak. Sampai dia besarkan anak buah hatinya, Anas bin Malik. Yang kedua, kakak Anas bin Malik berumur 10 tahun. Anak yang tercintai oleh ibunda Ummu Sulaim tadi diserahkan ke dia. Ya Rasulullah, saya nggak bantu, nggak mampu untuk Rasulullah, mengambillah anak saya. Ini namanya Anas bin Malik sebagai obat gula. Maka sahabat, asisten Nabi adalah Anas bin Malik sejak dia berumur 10 tahun. Maka wajar
Setelah Muslim serahkan anaknya ke Rasulullah, datang lagi Abi Thalha, orang yang kaya raya di Madinah. Dia lamar lagi Muslim. Kata Abi Thalha, ya Muslim, kalau engkau mau istriku, terserah apa yang kau minta. Mau rumah yang megah, harta yang melimpah, kendaraan muka yang banyak, siap, kata Abi Thalha. Namun Ummu Sulaim katakan, ya Abi Thalha, saya mau menikah dengan engkau dengan satu syarat. Apa syaratnya? Engkau Abi Thalha mengucapkan 2 kali syahadat. Mak, sekarang ditawarkan harta melimpah ruah, nggak mau. Boleh menikah dengan syarat tadi mengucapkan 2 kali syahadat. Maka sejarah mencatat orang yang maharnya 2 kali syahadat ini orang Ummu Sulaim. Maka pantas Ummu Sulaim ini Allah jamin surganya yang sangat menarik. Dari Abi Thalha ini lahir 2 orang anak. Anak yang pertama namanya ya Umayr bin Abi Thalha. Ketika Umayr berumur 3 tahun, Umayr ini kena penyakit demam yang begitu tinggi panasnya. Tatkala Abi Thalha ke masjid sembahyang Isya, Umayr bin Abi Thalha meninggal. Kemudian nangis. Cepat-cepat saya mandikan anak itu, dibedaki, diberi wangi-wangian. Anak tadi Umayr bin Abi Thalha diletakkan di atas kasur. Tak kala pulang Abi Thalha, mana Umayr? Kata Ummu Sulaim, Umayr lagi istirahat. Ayah kata, Umayr sudah meninggal tidak? Dan malam itu suaminya Ummu Sulaim bin Abi Thalha diberi makan. Dan tengah malam dia baturi kewajiban sebagai istri. Setelah puas Abi Thalha, kata Ummu Sulaim, ya suamiku, ada orang meminjam punya orang lain. Namun tak kala orang itu meminta menagih pinjamannya, orang itu marah-marah. Kira-kira bagaimana perasaannya? Kata Abi Thalha, orang itu kelewatan, terang. Diberikan pinjaman tadi, pagi-pagi marah-marah. Kalau begitu suamiku, Allah pinjamkan kita Umayr bin Abi Thalha. Dan malam hari ini Allah minta kembali pinjaman itu. Abi Thalha hanya bilang air mata, nggak marah. Maka esoknya Abi Thalha, Rasulullah ceritakan kisah yang semalam, anaknya meninggal. Apa Rasulullah? Ya Abi Thalha, bersabarlah. Allah kembali memberikan kamu anak yang kedua. Maka lahirlah anak yang kedua, namanya dia Abdullah. Ini kisah yang melahirkan dia hukum kita ini bagaimana akikah anak. Lahirlah anak yang kedua ini seorang abang tadi, Anas bin Malik, bawa Rasulullah. Ya Rasulullah, ini adik saya lahir, tolong berikan nama. Yang kali orang nama dari Rasulullah, Abdullah bin Abi Thalha. Rasul punya kurma dan airnya dicicipkan ke mulut si bayi. Kalau begitu, lahir anak nanti boleh berikan anggur, berikan dia kurma atau apa, namun jangan diberikan ke kambing yang ada kita, namun suapkan, cicipkan tadi ke anak tadi. Ini diantara kisah tadi Ummu Sulaim yang Allah jamin surganya. Maka kembali kita bahwa golongan yang kedua yang Allah nggak terima amal ibadahnya termasuk Ramadan ini seorang istri yang nggak patuh kepada suaminya. Singkatnya bahwa surga istri itu ada di kaki suaminya dan surga suami tadi ada di kaki ibunya. Bapak, Ibu yang terhormati, golongan yang ketiga
Yang Allah menerima amal ibadahnya adalah bunyi hadis tadi, akhwani mutasaliman, dua orang saudara saling bertengkar namun tidak memaafkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, gesekan-gesekan itu pasti ada. Baik masalah anak, dan aneka macam masalah. Namun Rasul mengajarkan, ketika timbul tadi perselisihan di antara kita, maka langkah yang paling tepat adalah saling memaafkan. Namun jika orang bertengkar, berselisih, nggak mau memaafkan, dalam hadis dikatakan bahwa orang itu Allah tidak terima amal ibadahnya. Yang ketiga golongan yang Allah tolak ibadah kita ini karena tidak adil. Maka ketika kita suami atau pemimpin yang dia benci, yang kedua adalah istri yang suaminya tidak ridha, dan yang ketiga adalah dua orang saudara yang saling berselisih namun tidak mau memaafkan. Kaum muslimin muslimat rahimahullah, semoga kita berbeda amati dan kita amalkan. Mari kita ukur diri kita masing-masing. Jikalau kita ini seorang laki-laki kepala keluarga, tanyakan dirinya, apakah saya kepala keluarga yang dibenci? Kalau kita ini seorang perempuan, seorang istri, apakah saya sudah menjadi istri yang dicintai oleh suami dan suami ridha? Kalau kita hari ini seorang warga masyarakat, tanyakan dirinya, apakah saya sudah memaafkan yang lain? Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.